Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi pada video kita kali ini, yaitu kita bahas tentang database. Nah, di sini kita punya contoh sebuah nota penjualan. Di sini ada nomor nota, tanggal, alamat, nama pelanggan, dan kotanya. Di sini ada transaksi penjualannya, nama barang, jumlahnya, kodenya, harga, dan total harga. Di sini subtotal, diskon uang muka, sama grand total. Nah, ini contoh kwitansinya. Nanti di pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana memberikan atau menormalisasikan sebuah database. Nah, di sini kita langsung masuk ke entity relation diagram atau suatu data atau diagram yang sudah mempunyai normal atau data tersebut mempunyai relasi. Nah, ini sebagai contoh data yang sudah kita normalisasikan. Nah, di sini kita mempunyai 5 tabel. Di sini ada tabel pengguna. Di sini memiliki 5. Ini namanya tabel ya, tabel pengguna, dan memiliki atribut. Atributnya ada 5. Di sini ada namanya tabel pengguna. Ini disebut tabel pengguna. Keseluruhannya ini merupakan suatu tabel ya, satu kesatuan, namanya tabel pengguna, dan memiliki atribut. Atributnya apa? Kode pengguna, nick, username, password, dan status. Nah, di sini memiliki tipe data. Tipe data di sini kita menggunakan varchar. Varchar ini nanti saya jelaskan di video selanjutnya terkait penggunaan data varchar. Ada tipe data integer, ada tipe data date. Nah, di sini ada keterangan 15. Nah, 15 ini jumlah maksimal karakter yang kita inputkan di dalam kode pengguna itu 15. Nah, sedangkan username maksimal 35. Nah, di sini ada lagi keterangan PK. PK ini singkatan dari primary key-nya. Nah, ini untuk terkait kode pengguna. Nah, di sini ada karyawan, tabel karyawan. Tabel karyawan memiliki atribut 12 dari nick sampai dengan status, lengkap dengan tipe datanya. Di sini ada lagi tabel pelanggan, memiliki atribut 5 lengkap dengan tipe datanya, kode pelanggan sebagai primary key-nya. Nah, di sini ada barang, kode barang sebagai primary key, tipe datanya lengkap, dan di sini relasinya. Nah, jadi setiap pelanggan itu tersimpan di dalam transaksi penjualan tadi. Ada kode pelanggan, nick, kode barang. Nah, di sini ada keterangan kode barang. Kode barang ini diambil dari apa? Dari tabel barang. Nah, di sini sebagai origin key-nya. Jadi tabel transaksi ini terhubung dengan barang ini lewat origin key ini. Jadi ketika kita inputkan di tabel penjualan kode barang, maka yang muncul nanti nama barang, jenis barang, dan merek barang. Nah, begitu juga nick. Nick diambil dari tabel karyawan. Nanti muncul nama karyawannya siapa, agamanya siapa, jenis kelaminnya siapa yang menginputkan di dalam transaksi penjualan ini. Kode pelanggan juga kita cukup memanggil kode pelanggan, nanti lengkap nama pelanggan dan alamat tersimpan di dalam transaksi penjualan. Nah, itu fungsinya origin key. Kalau primary key itu sebagai pembeda dari satu ke yang lainnya. Artinya tidak ada satu orang pun yang memiliki nick yang sama. Begitu juga kode pelanggan. Tidak ada pelanggan yang memiliki nick kode pelanggan yang sama. Begitu juga barang memiliki hanya satu barang memiliki satu kodenya ya. Nah, ini terkait tentang perancangan sedikit penjelasan terkait tentang basis data. Nah, sekarang kita bagaimana memasukkan ini ke dalam
database itu. Nah, yang pertama-tama kita masuk ke dulu ke syarat yang pertama, teman-teman harus menginstal SAMPP dulu ya. Nah, ini ya, sudah terinstall SAMPP, tinggal kita buka di SAMPP control panelnya. Nah, yang langkah selanjutnya tinggal pilih Apache, klik start, tunggu sampai selesai. Setelah itu kita pilih MySQL, klik start. Nah, sampai tahap ini database kita sudah aktif. Maksud aktif itu kita bisa membuat databasenya lewat localhost. Cara mengakses localhostnya bagaimana? Ketika Apache dan MySQL ini sudah kita aktifkan, kita masuk ke web browser. Web browser ini teman-teman nggak perlu harus terhubung dengan internet. Caranya tinggal kita tuliskan localhost ya, seperti ini, localhost. Setelah itu pilih enter. Teman-teman silahkan pilih menggunakan Google Chrome atau Firefox. Nah, ketika muncul tampilan seperti ini, di sini ada namanya PHP My Admin. Klik PHP My Admin ini. Tunggu sampai masuk ke halaman berikutnya. Nah, ini semua atau untuk merancang database itu ada di form ini. Nah, di sini ada namanya penjualan, perbankan. Nah, ini nama-nama database yang ada di dalam MySQL saya. Nah, sekarang kita mau membuat database yang sistem transaksi penjualan tadi. Langkah yang pertama, caranya kita lihat pojok kiri ini ada tombol new ya, tambahkan baru. Kita klik ini. Nah, di sini ada keterangan create database. Nah, di sini kita memberikan nama database kita. Syaratnya harus tidak ada boleh nama database yang sama di dalam database kita ini. Nah, sini kita berikan nama transaksi penjualan. Syaratnya tidak boleh ada spasi ketika menuliskan database itu. Untuk memberikan spasi kita kasih dengan garis bawah ya, transaksi penjualan. Setelah itu kita pilih create ini ya, untuk membuat databasenya. Nah, ini keterangan database kita sudah terbuat. Di sini ada namanya database penjualan. Nah, namun di database penjualan kita ini, ketika kita klik di sini belum ada tabelnya. Nah, sekarang kita mau membuat tabel yang ada di perancangan kita tadi. Pertama kita membuat tabel pengguna. Tabel pengguna ini tabelnya ada, atributnya ada 5. Berarti kita tuliskan tabel pengguna, atributnya ada 5. Di sini number of column itu jumlah atributnya. Kita pilih 5. Setelah itu kita pilih go ya. Nah, di sini kita menuliskan atribut yang ada di tabel pengguna. Di sini ada keterangan kode pengguna varchar 15 dan PK-nya sebagai primary key. Nah, ini juga kita menuliskan kode pengguna tanpa spasi ya. Kita tuliskan semuanya kecil saja, kode pengguna. Tipe datanya apa? Tadi tipe datanya varchar. Kita lihat tipe datanya varchar 15 dengan status primary key ya, 15. Yang mana primary index ini ya? Index ini keterangan sebagai primary key. Ya, ini kita pilih primary key ya. Nah, primary key-nya, kode pengguna, size-nya kita tuliskan menjadi 15. Setelah itu kita pilih go. Nah, sudah primary key-nya sebagai kode pengguna. Langkah kedua kita tuliskan nick ya. Tipe datanya varchar, panjangnya 15,
ini kita kosongin saja. Setelah itu username, tipe datanya varchar, kita isi menjadi 35. Setelah itu passwordnya, tipe datanya varchar, maksimal linknya 15. Setelah itu statusnya kita isi menjadi varchar menjadi 15. Sampai itu kita pilih simpan. Bisa lihat ya keterangan tabel pengguna, kode pengguna sebagai Perimeki, nicknya user kita ubah ya. Saya user name, setelah itu simpan. Nah, selanjutnya kita membuat tabel karyawan yang terdiri dari 12 atribut ya. 12 atribut. Nah, kan kita tambahkan tabel karyawan. Atributnya 12. Setelah itu kita pilih go. Nah, di sini kita tuliskan nick, tipe datanya varchar 15, 0 indiknya sebagai primary key, 15 sebagai primary key. Yang kedua kita tuliskan nama karyawan. Nama karyawan tipe datanya varchar, maksimalnya 100. Yang ketiga tempat lahir. Tipe datanya juga kita menggunakan varchar menjadi 100. Tanggal lahir kita atur tipe datanya menjadi date ya, karena diisi dengan tanggal. Setelah itu agama kita pilih tipe datanya varchar, maksimal 15. Setelah agama kita isi jenis kelamin, tipe datanya juga varchar ya. Alamat kita isi tipe datanya juga menjadi varchar, maksimal 100. Kita isi 200 ya alamat, karena alamat mungkin lebih panjang. Kode pos kita pilih menjadi int, ini kita kosongin saja. Setelah itu telepon kita pilih varchar, bidang kerja kita isi menjadi varchar 100. Tanggal masuk kerja kita isi date ya, tanggal masuk kerja
Setelah itu kita isi statusnya, kita pilih menjadi varchar 15. Sampai ini kita simpan. Langkah yang terakhir kita membuat tabel transaksi. Tabel transaksi ini memiliki atribut 10. Sekarang kita masuk ke, kita buat tabel namanya transaksi penjualan, memiliki atribut 10. Kita namai kode transaksi, tipe datanya kita isi varchar menjadi 15, indeks 0 indeksnya sebagai primary key, kita isi menjadi 15. Saya itu pilih go. Nah, sini kita isikan nick, tipe datanya varchar 15. Ini samakan dengan tabel sebelumnya karena keterangan sebagai progen key. Kode pelanggan, tipe datanya varchar juga 15. Kode barang kita isi tipe datanya varchar menjadi 15. Nah, di sini kita tambahkan nomor nota, tipe datanya varchar juga 15. Quantity ya, kita tambahkan integer, diskon juga integer. Setelah itu tanggal transaksi kita isi menjadi date ya, karena tanggal. Setelah itu bulan transaksi, kita isi menjadi varchar 15. Yang terakhir kita isi menjadi tahun transaksi menjadi INT. Nah, sekarang kita simpan. Nah, sampai tahap ini kita sudah selesai membuat tabel transaksi, tapi datanya masih kosong. Nah, kita bisa menambahkan salah satu datanya ya, misalkan tabel, kita klik tabel pengguna. Nah, sekarang kita mengisi tabel pengguna. Misalkan kode pengguna kita isi tadi tipe datanya varchar 0 KP ya, kode pengguna 001. Nicknya kita isi sembarang ya. Username-nya kita isi menjadi admin. Passwordnya kita isi menjadi admin. Statusnya bisa berupa kasir, admin, atau kita isi aja sini sebagai admin ya. Nah, yang kedua kita isi kode pengguna 02 karena primary key ini tidak boleh ada yang sama. Nicknya kita isi sembarang saja.
usernya kita isi menjadi kasir, passwordnya kita isi menjadi kasir, statusnya sebagai kasir ya. Setelah itu kita pilih go untuk menyimpan. Tunggu proses sampai selesai. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan tabel pengguna. Sekarang kita pilih di sini tabel pengguna. Datanya sudah terisi. Kode pengguna KP001, nicknya ini, usernya admin, passwordnya admin, statusnya admin. Nah, data yang kedua KP02, kasir, passwordnya kasir dan statusnya admin. Nah, kalau mau mengedit, klik aja tombol edit di samping kiri ini. Nah, kita bisa mengeditnya. Nah, mungkin sampai di sini dulu video kita tentang pembahasan atau pembuatan database pada PHP pada localhost, yaitu menggunakan MySQL. Semoga video ini bermanfaat untuk proses pembelajaran kita. Saya Is, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.